Rabb semesta alam yang kembali mempertemukan kita di kesempatan ba'da maghrib ini dari membacakan dan menjelaskan secara ringkas tafsir dari ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu. Dan pada kesempatan hari ini kita sampai kepada seruan Allah Subhanahu wa taala yang ada di surat Ali Imran ayat yang ke-130, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba'a at'afan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan cara berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu beruntung. Dan kalau kita mengingat pelajaran kita yang telah lalu, kita juga sudah pernah membahas tentang seruan dari Allah Subhanahu wa taala agar kaum muslimin meninggalkan riba. Ketika kita membahas surat Al-Baqarah ayat ke-278. Dan telah juga kita sampaikan bahwa seluruh ajaran agama secara asas mereka mengharamkan riba. Kita telah sampaikan pada kesempatan itu, bagi Anda yang masih mengingat pelajaran kita, bahwa seluruh ajaran agama samawi mengharamkan riba. Bahkan disebutkan juga pada saat itu, yakni filsuf-filsuf Yunani kuno semisal Aristoteles, Plato dan yang lainnya, mereka secara tegas dan jelas melarang riba. Telah juga kita sebutkan bahwasanya seseorang pastor yang bernama, bahkan uskup, Thomas Aquinas secara jelas dan tegas mengharamkan riba, yang kemudian ucapan Thomas Aquinas ini dikoreksi oleh uskup berikutnya yang bernama Lukas Calvin. Mungkin Anda masih mengingat apa yang kita bahas pada kesempatan yang telah lalu, yang itu saya ambil dari sebuah disertasi doktoral yang berjudul Fikih Riba. Sekali lagi di dalam ayat ke-130 surat Ali Imran ini, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba, dan dia merupakan salah satu di antara dosa besar, tindakan kriminal, kejahatan secara ekonomi. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, para ulama semisal Al-Imam Ibnu Ashur rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya di dalam Al-Quranul Karim penyebutan tentang riba diulang 8 kali. Kata Imam Ibnu Ashur rahimahullahu ta'ala, di dalam Al-Quranul Karim penyebutan tentang riba diulang 8 kali. Di dalam Al-Quran, riba diulang sebanyak 8 kali yang terdapat di dalam 4 surat, yakni Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, serta surat Ar-Rum. Jadi di dalam Al-Quranul Karim pengharaman riba
dan jeleknya riba disebutkan di 8 tempat. Di surat Al-Baqarah ayat 278, surat Ali Imran ayat ke-130, surat An-Nisa yang nanti insyaallah ta'ala juga akan kita bahas pada waktunya, dan surat Ar-Rum. Ucapan Imam Ibnu Ashur ini menunjukkan kepada kita bahwasanya pengharaman riba jelas lagi tegas. Andai pengharaman dan buruknya riba hanya sekali saja disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, maka pada hakikatnya cukup. Lalu bagaimana lagi kalau kemudian diulangi sebanyak 8 kali? Dan pengharaman riba, periodisasinya, tarikh tasyriknya itu tidak secara sekaligus, persis seperti pengharaman khamr, persis seperti kewajiban membayar zakat, persis seperti wajibnya menegakkan sholat 5 waktu, tidak langsung sekaligus, tetapi ada tahapan-tahapan. Ketika berbicara tentang tahapan pengharaman riba, para ulama mengatakan setidaknya ada 4 tahapan riba itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita bahas lebih lanjut tahapan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, maka ini menunjukkan kepada kita betapa syariat Islam memperhatikan keadaan hamba yang kemudian mengajak manusia, kaum muslimin untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara bertahap. Kalau kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, pengharaman meminum khamr disebutkan pertama kali, maka niscaya banyak orang-orang Quraisy keluar dari agama Islam. Bertahap pengharaman khamr, setidaknya ada 3 tahap. Disebutkan bahwasanya khamar ada manfaatnya, tetapi lebih banyak madaratnya dan lebih besar keburukannya. Kemudian disebutkan dalam tahap yang kedua, jangan dekati sholat apabila kalian dalam keadaan mabuk. Dan tahapan yang ketiga, final, bahwasanya khamar rijsun min amali syaitan, jelek dan peminumnya termasuk melakukan amal syaitan. Begitu juga dengan pengharaman riba. Fase pertama, sebagaimana bisa kita lihat di dalam buku kita, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-39 yang menjelaskan bahwasanya, kita bacakan terlebih dahulu langsung artinya, dan sesuatu yang kamu berikan tambahan agar dia bertambah pada harta, maka pada hakikatnya itu tidak akan bertambah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan segala sesuatu yang kamu berikan dan dia merupakan tambahan atas harta, maka pada hakikatnya tidak merupakan tambahan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Surat Ar-Rum ayat ke-39, dan surat ini surat Makkiyah. Beredar pemahaman bahwa pensyariatan halal haram, perintah dan larangan terkait dengan ibadah dan muamalah baru Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Rasulnya untuk menyampaikan di kota Madinah. Sedangkan di Mekah maka penguatan akidah tauhid dan membina kerukunan, kesatuan, persatuan kaum muslimin. Ini tidak sepenuhnya benar, sebagaimana juga tidak sepenuhnya salah. Kalau Anda lihat surat Ar-Rum ini, ayat yang ke-39, surat ini Makkiyah. Kalau dikatakan bahwasanya ketika Rasul di Mekah tidak turun ayat-ayat dan tidak ada perintah, larangan, maka itu keliru. Yang lebih tepat bahwasanya fokus dakwah Rasulullah SAW ketika berada di Mekah adalah menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata, mengajak manusia untuk memeluk agama Islam, menjelaskan tentang faidah-faidah yang sangat besar atas seseorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus menjelaskan tentang betapa buruknya orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu selainnya. Tetapi bukan berarti di Mekah tidak turun ayat perintah untuk beribadah. Bukan berarti di Mekah tidak turun ayat larangan agar kaum muslimin meninggalkan sesuatu. Buktinya ini. Surat Ar-Rum ayat ke-39 ini Makkiyah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang buruknya riba. Bahwasanya harta yang kalian minta tambahan, maka pada hakikatnya tidak akan bertambah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka atas orang-orang yang berakal, maka sudah barang tentu dia lebih menginginkan tambahan tersebut ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Ar-Rum ayat ke-39 ini konteksnya adalah riba nasi'ah. Karena itulah yang terjadi pada bangsa Arab jahiliyah. Bangsa Arab jahiliyah mereka mempraktekkan riba nasi'ah, yakni diantara gambaran riba nasi'ah adalah seseorang memberikan pinjaman berupa harta, kemudian ditetapkan jatuh tempo pembayarannya, dan begitu pula ditetapkan akad apabila tidak mampu membayar pada tanggal dan waktu tersebut, maka di sana ada tambahan atas hutang pokok. Atau apabila sang peminjam belum mau membayar pada waktu tersebut, dipersilahkan dengan konsekuensi dia harus membayar sejumlah uang, yang sejumlah uang itu tidak mengurangi dari hutang pokoknya. Ini riba nasi'ah. Riba nasi'ah ini itu umurnya tua sekali.
mungkin setua peradaban manusia ketika mereka bermuamalah secara hutang piutang dan kemudian diilhami untuk melakukan hal seperti ini oleh syaitan. Kalau kemudian kita lihat seperti yang saya bahas pada kesempatan yang telah lalu, ucapan Aristoteles, saya bukannya menghendaki Anda untuk mempelajari filsafat Aristoteles atau Plato, tidak. Tetapi yang terjadi di Yunani kuno pada saat itu adalah riba nasiah yang modelnya seperti ini. Itu juga yang terjadi di Romawi. Itu juga yang terjadi di Persia. Dan peradaban-peradaban yang tadi saya sebutkan, Romawi, Persia, Yunani, itu mendahului, yakni Rasul dan para sahabat, masa hidup Rasul dan para sahabat. Dan yang mengherankannya, riba nasiah itu masih dipraktekkan sampai hari ini. Ini bukan sesuatu yang baru, ini sesuatu yang lama yang dikecam. Dan di antara bentuk kelicikan Yahudi seperti yang saya telah sampaikan pada kesempatan yang telah lalu, mereka melarang membungakan uang sesama mereka, tetapi mereka mengizinkan apabila orang Yahudi meminjamkan uang kepada selain mereka untuk mengambil bunga tersebut. Dan ini dipraktekkan sampai sekarang oleh orang-orang tersebut. Kalau sesama Yahudi, ada orang Yahudi meminjam uang kepada bank Yahudi, bebas, tidak ada bunga. Tetapi kalau selain mereka, khususnya kaum muslimin, meminjam uang kepada bank yang dia adalah miliknya Yahudi, maka terkena bunga. Ini seperti yang saya telah sampaikan pada kesempatan yang lalu. Riba nasiah ini ada sampai sekarang. Dan kemudian dimodifikasi dalam berbagai macam bentuk untuk mengakal-akali syariat Allah Subhanahu wa taala. Padahal riba nasiah ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rum ayat ke-39 ini ketika berbicara tentang riba dan dia makiyah, tidaklah yang ada pada saat itu kecuali riba nasiah. Riba fadl itu baru ada di Madinah. Karena orang Madinah memiliki kebiasaan barter. Penduduk Madinah memiliki kebiasaan barter sesama mereka ataupun kepada selain mereka, barter. Menukar barang yang sejenis dengan adanya tambahan. Kurma 1 pikul ditukar dengan kurma juga, tapi 1,5 pikul. Ini riba fadl. Tukar tambah barang yang sejenis dan dipersyaratkan adanya tambahan, bukan barter tetapi tukar tambah. Maka Ar-Rum ayat ke-39 ini tertuju kepada riba nasiah. Kemudian fase yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat ke-160 sampai dengan 161. Yang menjelaskan bahwasanya orang-orang Yahudi telah mempraktekkan riba ini. Kalau dalam surat Ar-Rum tadi tidak disebutkan siapa yang melakukan praktek ribawi, hanya disebutkan dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan
Siapa yang dimaksud kamu di sana? Tidak disebutkan di dalam ayat ini. Tetapi di dalam surat An-Nisa ayat ke-160 sampai 161 jelas-jelas disebutkan. Maka disebabkan kezoliman orang-orang Yahudi, lihat, disebutkan kezoliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka makanan yang baik-baik yang dahulunya kami halalkan untuk mereka, karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah dan karena mereka memakan riba. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya orang-orang Yahudi memiliki sifat zalim. Sifat zalim mereka diantaranya adalah memakan riba. Jadi ini jelas bagi orang yang berpikir, sebenarnya kan begini ya. Bagi orang yang berpikir dan memiliki basirah, tidak perlu menunggu kata riba itu haram. Nggak perlu kan? Ketika disifatkan bahwasanya riba itu tidak menambah apapun di sisi Allah, Ar-Rum tadi, kita ketahui bahwasanya riba itu tidak bermanfaat sebagai bekal manusia ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian di dalam surat An-Nisa ayat ke-160 sampai 161 disifati orang-orang Yahudi sebagai orang-orang yang zalim, dan disebutkan di antara bentuk kezaliman mereka adalah memakan riba. Orang yang berakal sudah barang tentu tidak mau mengikuti jejak orang-orang Yahudi dengan cara memakan riba, yang dengan sebab itu melekatlah status zalim atas diri dia sebagaimana orang-orang Yahudi memakan riba dan disematkan status zalim oleh Allah kepada mereka. Kan begitu? Jadi sebenarnya tidak perlu menunggu perkataan riba itu haram. Jelas bagi orang-orang yang berakal, orang-orang Yahudi disifati sebagai orang yang zalim. Kenapa? Makan riba. Maka kalau kaum muslimin memakan riba, miriplah dia dengan Yahudi. Dan sifat Yahudi memakan riba, dengan sebab itu mereka dikatakan oleh Allah zalim. Maka kalau itu juga yang dilakukan oleh kaum muslimin, maka tersematlah predikat zalim atas kaum muslimin ini. Bagaimana tidak zalim yang memakan riba? Orang-orang Yahudi, sebagaimana yang tadi saya sebutkan, mereka mempraktekkan riba nasi'ah. Riba fadl itu baru kasusnya ketemu oleh Rasul di Madinah. Begitu ya. Bukan berarti di Mekah tidak ada riba fadl, tetapi bisa jadi pada saat itu tidak merata. Tapi di Madinah ada. Maklum orang-orang Madinah, mereka para petani. Apa namanya? Kebun. Di Mekah, ya, ada pohon kurma, tetapi untuk dikonsumsi. Sedangkan di Madinah, mereka, yakni apa? Punya kebun kurma yang banyak pohonnya. Mereka tanam jenis kurma ini, mungkin kurma jenis A, temannya tanam kurma yang lain jenis B, dia ingin, maka dia barter. Nah, begitu, dengan syarat tukar ada tambahan. Maka coba Anda lihat itu ya, kurma, garam, gandum, jawawut, itu kan produk-produk pertanian yang adanya pada saat itu di Madinah. Kembali lagi kepada pembicaraan kita.
Jadi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada ayat ke-160 surat An-Nisa ini riba nasi'ah. Yang riba nasi'ah tersebut sebagaimana yang saya gambarkan tadi. Surat Ar-Rum Makkiyah. Di awal telah kita sampaikan ada 4 surat dan disebutkan 8 kali pengharaman riba dan jereknya. Yang pertama surat Ar-Rum, yang kedua dari awal. Yang pertama surat Al-Baqarah, yang kedua surat Ali Imran, yang ketiga surat An-Nisa, yang keempat surat Ar-Rum. Dari 4 surat ini yang Makkiyah hanya surat Ar-Rum. Sedangkan yang lain 3 Madaniyah. Ayat ini diturunkan di Madinah. Yang kata Syekh di dalam buku kita, yang merupakan ayat yang mengharamkan riba dengan cara sindiran. Jelas memakan riba zolim, haram ini, tetapi sindiran. Allah Subhanahu wa ta'ala sindir orang-orang Yahudi karena mereka memakan riba. Itulah mereka orang-orang zolim. Tidak secara tegas, betul, memang tidak secara tegas. Tidak ada di dalam ayat ini perkataan riba itu haram, betul. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kejahatan kaum Yahudi. Kaum Yahudi ini kaum yang jahat. Kejahatannya beraneka ragam, macam-macam kejahatannya. Dan sikap mereka yang mengerjakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fase yang ketiga, diturunkan seruan yang ada di dalam surat Ali Imran ayat ke-130. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba. Ini jelas sudah. Janganlah kalian memakan riba. Larangan untuk memakan riba. Apa bisa dipahami bahwasanya larangan untuk memakan riba artinya boleh? Karena ada sebagian orang ketika kaum muslimin sudah mulai sadar akan buruknya riba, bagus sekali. Ini fenomena yang kemudian mulai bangkit sekitar 20-30 tahun belakangan ini. Kaum muslimin sudah mulai sadar tentang buruknya riba. Iya, apalagi ketika terjadi kasus krisis moneter tahun 98. Bayangkan coba, banyak sekali negara yang digoyang gara-gara inflasi ribawi. Dan yang menggoyangnya itu cuma satu orang. Dengan satu institusi. Siapa namanya? George Soros. Banyak sekali negara yang goyang dengan gara-gara satu orang dan satu institusi. Kolaps, tidak mampu membayar hutang. Maka kaum muslimin pada saat itu Allahu a'lam bishawab, mungkin saya keliru di dalam masalah ini, tapi tampaknya itulah momentum sebagian besar kaum muslimin sadar riba jelek. Nampaknya tahun 98 itu momentumnya. Kan setiap waktu pasti ada momentumnya ya Pak ya. Ada titik tolaknya. Mulai kemudian kaum muslimin berusaha secara pelan-pelan meninggalkan praktek ribawi yang selama ini mereka tenang. Mereka mempertanyakan, Ustadz ini boleh gak? Padahal zaman dulu mereka nggak pernah mempertanyakan hal seperti itu ya. Kalau pakai istilah halal haram hantam aja lah, nggak peduli lah. Yang haram itu kalau nggak di tangan saya. Sampai ada kaidah begitu. Kalau sudah ada di tangan saya dan mampu saya miliki, halal. Aneh, luar biasa. Yang haram itu kalau bukan milik saya. Tiba-tiba kemudian ada sebagian orang yang hadir belakangan ini berusaha untuk menggembosi semangat kaum muslimin kembali kepada ekonomi syariah.
Oh enggak, itu enggak riba. Itu sesuatu yang biasa, sesuai dengan sepersetujuan. Kemudian beralasan dengan alasan macam-macam. Nilai mata uang kan bisa turun. Kenapa terjadi inflasi? Karena stok barang dikit, uang banyak, begitu ya? Betul gak? Sehingga nilai bertambah atas suatu barang yang tidak diikuti dengan penambahan nilai barang itu sendiri. Uangnya banyak, tapi barangnya nggak ada. Sehingga nilai bertambah atas suatu barang yang tidak disertai dengan penambahan nilai barang itu sendiri. Kemudian mengatakan, oh bisa jadikan nanti uangnya itu yang berkurang nilainya. Tapi secara kenyataan kita hampir tidak pernah menjumpai nilai mata uang turun ya. Kembali kepada pembicaraan kita, maka pada fase ketiga jelas sekali Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan cara berlipat ganda. Sebagian orang ada yang mengatakan, oh yang dilarang dari riba kalau berlipat ganda. Kalau sedikit gak apa-apa. Sebenarnya ini mudah untuk membantahnya. Sedikit yang gak apa-apa itu kadarnya berapa? Berapa kadarnya? Tidak akan sepakat orang-orang itu. Ya nggak boleh kalau berlipat ganda. Oke lah. Artinya kalau sedikit boleh, boleh. Berapa sedikitnya? Kadar kebolehannya berapa kalau sedikit itu? Nggak sepakat orang-orang itu. Ini menunjukkan bahwasanya lemahnya argumen mereka. Lagian kalau kita cermati ucapan Imam Qurtubi terkait dengan ayat ini sebenarnya bukan dalam makna berlipat ganda, nggak boleh, sedikit boleh, bukan begitu kata Imam Qurtubi. Ada keburukan yang lebih buruk lagi dari riba nasi'ah. Kalau riba nasi'ah, seseorang meminjamkan uang, ketika jatuh tempo dia tidak mampu membayar yang minjam tersebut, maka terkena bunga yang tidak mengurangi pokok dari pinjaman. Betul? Jadi di sana ada penambahan. Itulah yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum. Coba di dalam surat Ar-Rum tadi kan tidak disebutkan berlipat ganda, tambahan saja, cukup tambahan. Tidak harta yang di dalamnya di sini ada tambahan, tidak menambah apapun di sisi Allah, tidak disebutkan jumlahnya berapa. Tetapi kemudian sebagian orang dalam tanda kutip terilhami untuk melakukan perbuatan yang lebih keji daripada riba nasi'ah, yakni mengkuadratkan nasi'ah. Artinya mana bunga atas hutang pokok saya nggak bisa bayar, kalau begitu bunga atas hutang pokok ini dimasukkan sebagai tambahan hutang pokok. Ada yang model kayak gitu? Ada. Jadi bunga ini berbunga lagi, nah istilahnya begitu loh, berlipat ganda. Tidak peduli misalnya satu, berlipat gandanya menjadi satu, yang awalnya satu, berlipat ganda menjadi satu jadi dua, kemudian berlipat ganda lagi dua menjadi misalnya tiga atau empat. Pembicaraannya berlipat ganda di sana bukan berlipat ganda dalam makna jumlah banyaknya,
Tetapi kata Imam Qurtubi, sebagian orang menjadikan nasi'ah di dalam riba itu sebagai pokok hutang kemudian. Oh, ini lebih kejam lagi, bunga berbunga. Ada yang model kayak gitu? Ada. Jadi bukan dihitung bunganya itu dari hutang pokok, maka dihitung dari ketidakmampuan membayar bunga dan hutang pokoknya. Lalu kapan orang ini bisa bayar kalau begitu? Makanya Syekh Abdul Karim Zaidan mengatakan riba itu madaratnya besar. Beliau sebutkan madaratnya dari, kalau saya tidak salah ingat, 8 sisi. Mulai dari sisi ekonomi, mulai dari sisi kepemerintahan, mulai dari sisi HAM, mulai dari sisi kemasyarakatan, disebutkan oleh beliau. Nanti mungkin sebagiannya akan saya bicarakan. Kemudian yang keempat, dan ini fase terakhir dari pengharaman riba, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya yang berisi pengharaman riba secara total. Tidak peduli sedikit atau banyak, berlipat ganda atau, kan begini, sebagian orang akan mengatakan, oh yang nggak boleh kalau berlipat ganda. Itu sudah kita bantah sebenarnya. Cukup bantahannya atas surat, cukup kemudian bantahan atas pendapat mereka dengan surat Ar-Rum, itu yang pertama, dan tafsir Imam Qurtubi terhadap Ali Imran 130 ini. Tapi kemudian fase terakhir dan tidak ada lagi koreksi sampai hari ini, sampai hari kiamat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan segala macam bentuk riba, sedikit ataupun banyak. Sebagaimana kemudian Anda bisa lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 278, 279 yang sudah pernah kita bahas pada kesempatan-kesempatan yang lalu. Bahkan bukan cuma sekedar diharamkan riba pada Al-Baqarah ayat 278 ini. Andai kata kemudian engkau telah bertaubat dari dosa riba, akan tetapi sebelumnya ada akad ribawi yang telah engkau tanda tangani atau setujui, maka riba itu jangan diambil, tinggalkanlah sisa riba. Kalau sebagian hukum kan mungkin berhubung sudah disepakati, maka tidak berlaku ketentuan sebelum disepakati. Ini tidak. Coba dilihat, di dalam buku kita hanya disebutkan 3 motivasi berinteraksi dengan riba pada zaman modern. Yang pertama, karena dominasi. Iya, perang dengan senjata itu, jemaah, itu perang yang dihindari oleh seluruh manusia karena tidak ada keuntungannya. Hatta negara adidaya sekelas Amerika Serikat pada hari ini, mereka menanggung beban yang amat berat ketika kemudian membantu Yahudi untuk memerangi Palestina. Kan gelombang protes terhadap pemerintahan Amerika Serikat terus ada sampai hari ini, karena mereka menanggung beban yang berat. Perang ekonomi, perang senjata itu berusaha dihindari. Maka perang apa? Nggak lewat senjata lagi, perang pemikiran, perang kebudayaan, perang ekonomi. Menjajah secara fisik itu bukan sesuatu yang dalam tanda kutip primadona lagi dicari. Ya biarkan saja negara ini atas nama negara tersebut, tapi kita jajah ekonominya. Nggak peduli negara itu. Kalau zaman dulu sebelum Perang Dunia Kedua, kan masing-masing melebarkan sayapnya. Untuk apa melebarkan sayapnya? Agar negara tersebut
suatu saat dengan sebab peperangan akan berubah namanya menjadi negara kami, kan begitu? Indonesia diserang sama Belanda dengan banyak tujuan, diantaranya adalah ya supaya Indonesia merupakan bagian dari Belanda secara hukum. Itu kan yang diributkan oleh founding father Republik Indonesia, Muhammad Rum segala macam, yang kemudian nggak setuju, nggak boleh, Indonesia tidak boleh lagi selama-lamanya jadi bagian dari Belanda, bahkan nama Hindia Belanda harus dihapus, Indonesia. Itu kan diplomasinya Rum, Agus Salim dan seterusnya. Ini orang-orang hebat yang pernah dimiliki oleh Republik ini. Nggak mau, kagak ada ceritanya ada lafadz Hindia Belanda, Indonesia harus. Tapi sekarang negara-negara itu nggak peduli mau namanya Indonesia kayak namanya Malaysia kayak namanya Turki, namanya apa, nggak ada urusan. Punya presiden, punya pemerintah, kita jajah secara ekonomi. Bagaimana caranya? Salah satunya lewat riba. Diberikan pinjaman yang berbunga-berbunga, nggak bisa bayar, negaranya kolaps, asetnya disita, dimiliki, dan seterusnya. Anak-anak zaman sekarang mungkin nggak inget ya yang namanya IJGI. Ingat nggak anak-anak sekarang? Generasi Z, milenial ini, generasi Z ini nggak tahu nih. Gen Z itu nggak tahu ya IJGI. Anda yang tua-tua semisal saya masih ingat nggak IJGI? Hah? International Government Group for Indonesia. Iya kan? Mereka memberikan bantuan kepada Indonesia dengan bantuan yang beraneka ragam macam-macam, fulus diantaranya, sehingga pada suatu saat kita nggak bisa bayar. Coba deh buka lembaran-lembaran sejarah IJGI, International Government Group for Indonesia, sehingga apa yang terjadi? Anjlok ekonomi Indonesia. Pada tahun 96-97 dolar 3.500. Ya, 96-97 dolar 3.500. 98-99 terbang jadi 11.000. Ya itu kalau saya nggak salah Pak ya. Seperti itu. Aset-aset Indonesia, aset-aset negara ini dihargai dengan harga semau-mau mereka. Uang bertambah, aset tidak memiliki kenaikan signifikan. Itu kan inflasi. Barang tidak memiliki kenaikan harga. Azan. Dominasi ekonomi. Belum lagi dominasi yang lain. Semisal suka menimbun harta, nafsu ingin mendominasi, dan yang lainnya. Jemaah, saya ingin minta masukan dari Anda. Apakah kita selesaikan sampai di sini tapi nanti kita mulai lagi atau bagaimana Pak? Kita cukupkan sampai di sini? Khair insyaallah ta'ala. Berarti kita lanjutkan pekan depan insyaallah ta'ala. Begitu ya. Ingat, kita baru membahas tentang riba itu adalah salah satu di antara bentuk untuk mendominasi secara ekonomi. Belum kita lanjutkan kepada pembicaraan yang lain. Saya tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.